Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, para pemirsa YouTube dan dimanapun berada. Nah, saya kembali lagi dalam pembahasan mengenai opini publik ya. Nah, video sebelumnya saya sharing terkait tentang metode opini publik atau metode pembentukan opini publiknya. Nah, kali ini saya di video kali ini izinkan untuk sharing pula terkait tentang opini publik dalam sosiologi politiknya, karena sebelumnya ada di bab sebelumnya itu metode pembentukan opini publik ada membahas tentang gimana bentuknya opini publik itu dalam komunikasi atau sosiologi politiknya. Nah, ini saya lebih melanjutkan kembali ya penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi ataupun kita saling sharing dan belajar ya. Nah, langsung saja. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam takzim dulu kepada dosen saya, Bapak Heru Sudinta. Izinkan untuk berbagi sharingnya. Lanjut saja kita ke pembahasan pada sharing season hari ini ya, terkait opini publik dalam sosiologi politik. Baik, opini kita masuk sebelum pembahasan ada definisi opini publik ya. Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial di pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Nah, agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Betul ya. Jadi kalau sudah menyentuh dengan politik kita tidak bisa sendiri, karena saat ini walaupun 2024 masih jauh ya, tapi ternyata rupanya pembahasan politik ini cukup hangat ya, atau di awal-awal sudah mulai bermunculan ya, karena terkait mungkin nanti kita akan menghadapi pilpres, legislatif dan pilkada serentak ya di tahun yang sama, yaitu 2024 ya. Jadi saya sengaja untuk sharing terkait sosiologi dalam opini publik dalam pembahasan sosiologi politik ini, bagaimana sih kita mengambil sikapnya sebagai orang intelektual atau maupun kita nanti di masyarakat ya, agar kita mampu menjadi jembatan sebuah antara opini satu dengan opini lain, menjadi penengah ataupun kita mampu menjawab isu-isu dengan bijak gitu ya. Baik, lanjut saja ya. Pemilihan opini publik didasarkan kepada jumlah mayoritas yang efektif dan bukan pada jumlah mayoritas secara keseluruhan. Opini publik menggunakan subjek berupa permasalahan baru yang mengandung pernyataan yang bersifat kontroversial. Sifat dari pernyataan adalah memiliki suatu hal yang bertentangan dan menjadi reaksi pertama atau sebuah gagasan baru ya. Lanjut, kita masuk ke pendekatan prinsip terhadap kajian opini yang publik dapat dibagi menjadi 4 kategori ya. Yang pertama itu pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini. Yang kedua, penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Yang ketiga itu deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik. Yang keempat, kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi. Nah, saya tertarik dengan poin yang kategori keempat ini ya, yaitu propaganda dan manipulasi. Jadi kita harus mampu berhati-hati ya terkait propaganda dan manipulasi. Kalau saya pribadi sih, kalau menyikapi propaganda atau manipulasi, kita harus mampu
melihat dari berbagai sudut pandang ya, jangan langsung mengambil sikap tanpa mendalami sumber-sumber yang ada. Jadi jangan seperti ada istilah sumbu pendek kayak gitu. Jadi sumbu pendek itu cepat mengambil kesimpulan dan tindakan kayak gitu. Dan itu bisa menjadi bumerang juga ya bagi kita. Baik, kalau membahas propaganda manusia ini harus butuh bab tersendiri ya, atau butuh kajian lebih dalam lagi ya, karena banyak sekali. Kita lanjut saja ya. Menurut Dan Ninmo, opini personal terdiri atas kegiatan verbal dan non-verbal yang menyajikan citra dan interpretasi individual tentang objek tertentu. Nah, biasanya dalam bentuk isu yang diperdebatkan orang-orang gitu. Nah, pernyataan dari suatu opini dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif ya. Selain itu, opini juga dapat diungkap melalui perkataan yang jelas maupun kegiatan, serta dapat memiliki konotasi maupun persepsi pribadi. Baik, kita lanjut ya di sesi terakhir, yaitu kesimpulannya. Jadi opini publik ini sangat unik sekali ya. Nah, opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, gagasan, atau keinginan atau keluhan yang kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Nah, dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide dan pendapat. Jadi begitu ya karakteristik opini publik itu, atau ciri khas. Jadi punya kebebasan untuk mendapat, untuk mengungkapkan ide dan ya halnya demokrasi ya, kita bebas untuk mengkritik, memberikan saran untuk membangun opini seperti itu. Jadi sekali lagi kita mungkin akan menghadapi ke depan tahun politik. Jadi kita harus bijak dalam menanggapi opini publik, kita mampu mungkin ya sebagai orang intelektual kita menjadi penengah untuk menghantar isu-isu yang tadi ya, seperti halnya propaganda maupun manipulasi itu. Jadi kita harus mampu menjadi penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Ya mungkin kiranya itu yang bisa saya sharingkan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mata-mata saya membuat diri dalam angka memenuhi tugas kuliah dalam mata kuliah opini publik ya. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan saya sangat terbuka ketika ada kritik dan saran, silakan sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.